Ya, baik. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah bicara tentang sistem, tentang konsep bahwa ternyata konsep Islam itu di situ disimbolkan atau ditunjukkan oleh istilah kata din. Ya, kita lihat secara etimologi, teologi, dan teologis, etimologis, teologis, dan ideologis. Ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar ya. Sementara masyarakat karena kurangnya pengenalan, ya terjadi overlap, terjadi kerancuan di mana Islam dilihat dengan konsep selain Islam, ya konsep agama atau konsep religion. Baik secara etimologis maupun teologis dan ideologis terjadi betul-betul ada perbedaan yang sangat mendasar. Saya kira itu nanti perdalam lagi. Saya ingin meneruskan untuk mengejar materi bahan mitas ya. Kita lanjut ke hakikat Islam ya. Hakikat pada dasarnya, pada hakikatnya Islam itu apa? Kalau kita cari ya dari makna Islam yang paling dominan dalam Al-Quran itu adalah makna kepasrahan dan ketundukan. Ya, aslama yuslimu islaman, ketundukan, taat, tunduk, patuh. Itu makna paling dominan, yang paling mendasar di dalam dari ajaran Islam. Orang yang telah menyediakan diri untuk diatur oleh Allah, dia menyediakan diri untuk diatur atau pasrah tunduk kepada Allah. Nah, itu Muslim, disebut Muslim gitu ya. Nah, kita lanjut kepada hakikatnya dia. Hakikatnya tadi adalah kepasrahan ketundukan kepada Allah. Nah, pasrah tunduk kepada Allah itu pada hakikatnya adalah, ini saya tunjukkan dalam bentuk model ya, model penjelasan. Kalau saya uraikan seperti ini. Hakikat Islam adalah kepasrahan ketundukan. Nah, pasrah tunduk total kepada Allah. Ini cirinya orang yang beriman itu pasrah tunduk patuh. Nah, ada mayatilah yasrah sadraul Islam. Memang ya, jadi orang-orang yang diberi hidayah Islam itu dia akan hatinya akan longgar, senang dengan apa yang diperintahkan Allah pada kita. Apa yang dilarang oleh Allah kita terima dengan hati lapang dan senang. Dan orang-orang yang tidak mendapat hidayah itu doyikan harajan, hatinya itu sempit, ya sempit. Jadi dia sempit, sesak, marah, ya, seperti dia naik ke langit. Orang naik ke langit itu kan kayak nggak ada oksigen gitu loh. Jadi ciri-ciri orang mendapat hidayah Islam itu orangnya pasrah tunduk patuh kepada Allah dengan senang kalau ada perintah atau syariat yang diberikan. Sebaliknya orang yang belum mendapat hidayah itu dia hatinya itu doyikon harojan ya so'adu bisama, artinya itu sempit, dadanya sempit, tersinggung. Ya Islam itu kalau dijelaskan pada dia itu tersinggung, marah, ya, dan reaktif gitu ya. Yaitu ini ciri orang yang belum mendapatkan hidayah. Nah, kepasrahan ketundukan itu ya itu tidak lain adalah hakikatnya pasrah kepada hukum-hukum Allah. Jadi Allah membuat jalan untuk pasrah. Ya, jadi tidak sembarang pasrah, pokoknya monggo semau Allah. Mau Allah itu sudah dibuatkan jalan lalu berupa hukum-hukum Allah. Nah, hukum Allah itu kalau kita lihat secara global ada dua bentuk. Ya, pasrah itu kepada Allah melalui dua bentuk hukum. Yang objeknya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, yang pertama adalah
Ini hukum alam, hukum sunatullah kauniyah, hukum yang terencana. Jadi Allah menciptakan semua itu dengan tidak main-main. Semua dengan perencanaan yang pasti. Allah tidak main dadu, ya, spekulatif, tidak. Seperti teorinya Aristoteles, alam ini berubah terus terjadi dengan sendirinya. Jadi alam itu menurut Aristoteles itu mengikuti hukum probabilitas. Ya. Jadi kalau terjadi suatu keteraturan itu akibat dari kebetulan. Nah, kebetulan kok banyak banget gitu ya. Kok semua teratur, berarti ketidakteraturan sehingga memunculkan keteraturan itu berapa kali lipat kalau harus ada proses probabilitas. Ya, kita melempar untuk mendapatkan satu kebetulan saja dengan dadu itu, kita harus melempar kemungkinannya berapa? Nilai probabilitasnya berapa? Untuk mendapat satu kebetulan yang kita inginkan. Misalnya yang ditentukan itu 0,5 gitu. Untuk mendapat kemungkinan kita dapat 0,5 itu ya di kotak dadu itu harus dilempar berapa kali? Kemungkinannya. Ya. 6 kali gitu kan. Per 6. Jadi kalau kemudian terbentuk mata kita, yang mata kita itu teratur dari unsur 40 unsur membentuk mata kita ini menjadi suatu sistem yang teratur, berarti harus berapa ya? Berapa yang dilempar yang tidak teratur sehingga muncul 40 ya keteraturan itu. Nah, itu enggak masuk akal itu. Itu kalau pakai probabilitas berarti terjadi satu alam ini harus sekian miliar triliun ketidakteraturan sehingga terjadi kebetulan yang rangkaiannya itu sekian banyaknya. Dan ini Aristoteles menggunakan teori Allah tidak main dadu, Allah tidak menciptakan alam ini dengan probabilitas atau dengan spekulasi. Semua terencana di dalam secara sempurna. Nah, hukum itu terencana ya. Dan Allah menciptakan lalu dibuatkan hukum. Nih, terutama dalam hal ini hukum kauniyah ini subjeknya adalah benda-benda, flora, fauna termasuk jasmani manusia. Intinya adalah benda-benda yang tak berakal. Alhamdulillah. Maaf ya. Keinginan. Makhluk tak berakal ini mengikuti hukum yang Allah buat terancang, yaitu hukum alam, hukum sunatullah kauniyah atau bahasa apa namanya, bahasa publiknya, bahasa pergaulannya itu ya hukum alam. Hukum alam sebenarnya juga hukum dari Allah, tidak netral gitu ya. Nah, benda-benda flora fauna semuanya ini adalah ya telah berada pada suatu dipanggil oleh Allah, dibuatkan hukum, lalu dipanggil menurut sekian triliun keteraturan perencanaan itu, lalu Allah panggil mereka untuk datang, ya mengikuti apa yang telah Allah rancang, ya Allah telah tentukan, lalu kemudian semuanya menjawab, aku datang, ya datanglah kepadaku dalam ayat Al-Quran ya, dengan sukarela atau terpaksa. Maka semua makhluk Allah yang diciptakan Allah dalam yang tidak berakal itu ya menjawab dengan izin Allah, kami datang kepada hukum yang Allah rancang dengan sukarela. Dan dengan demikian maka dapat dikatakan alam ini telah berada kepada suatu kondisi yang totalitas tunduk kepada Allah. So, alam semua yang ada ini adalah muslim. Ya, muslim atau muslimat. Ya. Jadi totalitas 100% kemusliman alam semesta yang tak berakal ini. Karena mereka tidak pernah berubah seujung rambut pun dari rancangan Allah yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada namanya evolusi, itu tidak ada dalam hukum sunatullah. Allah telah menciptakan semuanya ya dari awal sudah sempurna menurut
menurut karakter masing-masing, menurut hukum masing-masing. Begitu. Di mana kita bisa mengatakan bahwa alam ini tidak ada evolusi. Jadi kodok itu dari awal rencananya, perencanaan awal ya kodok. Ya, yang ada. Terus Allah buat aturan yang akhirnya kodok itu akan terus siklus. Ya, terbentuk anak-anak kodok yang tidak berubah menjadi lembu ya. Karena ada katak jadi lembu itu tidak mungkin itu. Itu mimpi yang impossible itu kan. Jadi itu. Jadi di sini karakteristik alam ini dari awal mula sudah sempurna menurut jenis masing-masing. Tidak ada evolusi. Ya. Begitu. Jadi nggak mungkin telur itik atau bebek itu dierami lalu jadi ayam. Nggak mungkin. Karena semua sudah berada pada desain sempurna dari awal. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'la ya. Itu ya, Anda sangat hafal ya Al-A'la ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan maka serta-merta menyempurnakannya. Jadi juga ada kata fa. Fa itu hampir tidak ada jarak. Ya. Itu ya. Fasawwa, menyempurnakannya. Ya. Ciptakan lalu menyempurnakannya Allah itu. Lalu setelah jadi Allah waladzi qaddara fahada. Dialah zat yang menentukan kadar-kadarnya. Qaddara. Jadi semua sudah tentukan kadar-kadarnya. Jumlah selnya berapa? Terus sudah tentukan qaddara. Ditentukan kadarnya, sempurna. Ya, fahada kemudian Allah memberikan petunjuk bagaimana proses kejadian itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, jadi misalnya ayam menetas ya 21 hari gitu ya. Normal ya dengan suhunya juga sudah ditentukan, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Itu sudah ukuran ayam itu bisa menetaskan anaknya dengan suhu badan ayam itu, induk ayam itu, sehingga ayam itu bisa proses menetas 21 hari dengan kesempurnaan ya ayam ya begitu. Jadi kalau misalnya Anda rubah suhunya lalu Anda rubah waktunya, ya dia tidak akan menjadi ayam yang sempurna karena Allah sudah membuat SOP gitu. Fahada itu SOP. SOP yang pasti gitu. Ya, Anda mendapati kepompong kupu. Anda pengennya sih ternyata untuk memecahkan ininya kepompongnya itu butuh pukulan sekian kali gitu kan diteliti. Wah, daripada biar cepat lalu Anda pecahkan sendiri biar lebih cepat itu. Iya, bisa. Tapi kemudian ketika dia keluar, dia nggak bisa jalan. Karena tulang-tulangnya, otot-ototnya belum bisa padat, belum bisa sesuai dengan ukuran yang Allah tentukan. Subhanallah, Masya Allah. Gitu ya. Kupu itu, maksudmu biar cepat keluar daripada akhirnya keluar ya kalau belum sesuai dengan SOP-nya, standarnya, kadarnya, ya kodarnya Allah bisa tentukan. Ya dia keluar dengan lumpuh, tidak bisa terbang. Ya, Anda boleh melakukan bantuan, tapi harus berdasarkan ukuran-ukurannya. Ya, manusia tidak bisa merusak sistem itu atau mengurangi sistem itu. Misalnya akan ada burung burung walet ya, kan mahal itu, liurnya kan mahal banget tuh, ya, Anda kalah tuh dengan liur Anda. Liur Anda berapa itu? Liur burung walet mahal itu.
Nah, biar ingin dapat uang banyak, maka dipercepatlah itu liurnya itu, misalnya. Anda merubah atau berupaya, ya akhirnya kualitasnya tidak seperti idealnya. Jadi itu ada 3 karakteristik bagaimana cara alam tak berakal itu tunduk kepada hukum Allah. Ada 3 karakteristiknya, ada 3 di situ. Secara umum ada 3 yaitu eksak. Nah itu muslimnya tunduknya alam itu dengan 3 karakteristik. Satu eksak, alam itu semua eksak. Jadi tidak akan bersikap subjektif pada orang tertentu, akan bersikap A, ada orang yang lainnya B gitu ya. Tidak, ya. Semua orang akan diperlakukan sama oleh alam ini. Jadi jangan merasa Anda orang yang ampuh gitu ya. Merasa Anda optimis dengan doa Anda, dengan segala upaya membersihkan diri Anda, lalu Anda berharap bisa diperlakukan subjektif oleh alam. Oh, nggak bisa. Jadi misalnya misalnya air, sifat dari air. Air itu kan kalau dipanaskan 100 derajat Celcius, ya dia akan pasti mendidih. Itu eksak. Ya, eksak. Jadi kalau yang memanaskan itu ustadz, kiai ampuh, gitu ya, terus pengikutnya begitu ribuan orang, lalu dia ingin berharap bisa merebus air mendidih pada suhu 40 derajat, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Alam akan bersikap objektif sesuai dengan apa Allah tentukan. Ya. Apakah kiai atau gali sama merebus air ya mendidih 100 derajat Celcius, membeku 0 derajat Celcius gitu. Ya. Ini eksak pertama. Ada laki, ada perempuan, ada negatif, ada positif. Itu eksak tuh. Ya. Nah, ada penyeru, ada penentang. Eksak gitu. Ada laki, ada perempuan. Nggak ada ya, setengah laki, setengah perempuan. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya, yang ada laki atau perempuan. Ya. Ya, kalau Anda bilang banci itu, nggak ada loh ya. Banci sejati itu nggak ada. Banci sejati itu nggak ada. Pasti kalau tidak ada di wilayah laki, perempuan. Ya gitu loh. Nah, kalau ada yang laki kecewek-cewekan gitu ya, itu bantulah dia untuk kembali ke laki-lakiannya ya. Kalau dia dekat dengan cewek-cewek, usirlah bareng-bareng itu. Jangan boleh dekat dengan Anda. Biar dia kecenderungan apa namanya ke perempuanan itu ya, kefemininan itu biar tidak berkembang, dia kembali sebagai laki-laki gitu loh. Ya, jangan diberi tempat untuk bermanja-manja atau bergurau dengan cewek-cewek gitu ya. Ya, itu cara membantu mereka. Sebaliknya kalau cowok ya kebanci-bancian itu ya itu jangan sebaliknya ya. Jadi eksak, pasti. Sekaligus objektif, sekaligus immutable. Objektif tadi, dia akan memperlakukan pada siapapun sama. Immutable dari dulu sampai hari kiamat tetap. Jadi tidak ada tadi evolusi, nggak ada. Amuba itu bukan bentuk awal dari manusia. Menurut Aristoteles kan amuba itu adalah bentuk awal dari evolusi manusia. Bukan. Amuba itu ya amuba dari awal ditakdirkan, ditentukan Allah ya sebagai amuba. Ya. Begitu. Nah, manusia ya manusia sebagai sempurna. Gitu menurut Al-Quran. Imuntabel, tetap. Ya. Tidak ada perubahan pada alam itu sekecil apapun karena memang Allah telah menentukan dari awal mula kadarnya. Dan alam telah bersepakat kepada Allah untuk mengikuti ketentuan Allah itu sedemikian rupa sehingga semua alam itu berada pada kondisi muslim total 100%. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang berpikir ya
disuruh untuk belajar pada alam, menangkap hikmah yang ada pada alam, menangkap sinyal ketundukan itu. Ya, sinyal ketundukan. Ya, kemusliman alam ini harus menjadi inspirasi bagi kita, ya orang yang berakal, belajarlah kepada alam, ya bertafakurlah tentang alam sehingga kamu mendapati sikap kemusliman kepada Allah karena kamu melihat alam ini sebagai wujud dari ketundukan keislaman itu sendiri. Sehingga rasanya kalau kita bertentangan dengan alam itu rasanya kita sendirian. Bahkan ya tubuh kita sendiri ini berada pada kondisi ketundukan kepada Allah secara alamiah, secara sunatullah. Jantung kita ini tidak pernah berhenti walaupun kita tidur. Jadi tidak bisa dikendalikan oleh kesadaran kita, pikiran kita. Jadi hanya jantung kita itu total tunduk kepada Allah. Paru-paru begitu. Semua metabolisme kerja dari tubuh fisik kita ini mengikuti hukum Allah. Ya, jadi tubuh kita sendiri itu adalah wujud kemusliman itu sendiri. Makanya Allah sering memberikan tonjokan pada kita yang punya akal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah bertanya begitu dalam wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dengan apa yang ada pada dirimu sendiri itu, kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kamu tidak memperhatikan? Ya. Artinya apa? Di situ sudah ada pesan yang mendalam tentang keislaman, ketundukan kepada Allah secara total. Nah ini ya, jadi tubuh kita ini bersama dengan alam yang tak berakal itu berada pada suatu kepastian totalitas tunduk patuh kepada Allah atau disebut muslim. Ya. Nah, kemudian di sisi lain manusia itu tubuhnya memang ya mengikuti hukum alam, tetapi Allah berikan kepada khusus manusia itu apa yang disebut dengan akal. Akal ya, tidak diberikan kepada yang lain. Nah, akal ya. Dengan akal itulah kemudian manusia itu bisa memilih free choice, kebebasan memilih, kebebasan berkehendak. Ya. Nah, jasmaninya tidak ada kebebasan lagi karena mengikuti hukum alam tunduk patuh berapa total 100%. Tapi di dalam diri manusia ada rohani, roh. Yang dalam roh itu ada akal. Dan pada akal itu Allah berikan sifat, karakteristik, ya, yaitu dengan akal itu akan punya kecenderungan untuk, ya, akal punya kekuatan memilih. Tadi ya, saudara. Kekuatan memilih, ya. Dia bisa memilih mengikuti atau tidak mengikuti. Itu akal. Malaikat tidak punya itu. Malaikat itu hanya bisa taat. Sekarang jin yang namanya iblis juga sudah tidak punya pilihan. Karena Allah telah tetapkan dia pasti dalam kesesatan. Malaikat pasti dalam ketaatan. Manusia karena ada unsur akal, tapi juga ada unsur rohaniyah yang ya kemarin kita bahas ada dhamir, ada hanif ya, yang ada kecenderungan positif. Ya, maka manusia itu berada pada sebagai makhluk kemungkinan. Kalau malaikat pasti taat, iblis pasti terlaknat, berbuat maksiat, manusia itu makhluk kemungkinan. Ya, bisa menjadi taat. Dengan taat itu bisa melampaui derajat malaikat. Dengan tidak mau taat bisa melampaui rendahnya binatang, ternak. Ya, itu kalau manusia tidak menggunakan akal. Nah, dari sini kemudian Allah menciptakan suatu hukum keteraturan dengan hukum alam ini, maka Allah menjadikan seluruh alam semesta ini berada pada satu kestabilan, satu keharmonisan, sistem besar sampai sistem yang kecil yang serba teratur dan tidak ada kerusakan secara signifikan.
ada ada imun apa namanya? Ada imuntabilitas. Ya. Begitu. Ya. Tidak ada pergeseran sedikit pun. Nah, akal itu juga sama. Akal itu punya free will dan punya kemampuan untuk memilih mana yang lebih baik. Di situ ada dukungan. Jadi akal itu untuk memutuskan suatu perbuatan itu ada pilihan bebas memang, tapi di situ ada pendukung, penguatan. Penguatan pertama dari Hanif. Dalam dirinya sendiri ada kekuatan Hanif, yaitu kekuatan untuk selalu tunduk kepada Allah. Kekuatan Hanif itu atau orang lain menyebut hati nurani, kolbu, apalagi fitrah gitu ya. Ini karakteristiknya serba taat. Serba taat, tidak mungkin bengkok, tidak mau bengkok. Ya. Tapi dia lemah. Hanya akal saja itu dia lemah. Ya. Terhadap ujian-ujian, godaan-godaan. Maka kemudian Allah kepada manusia diberikan hukum sesuai dengan karakteristik manusia yang free will, hanif, bernafsu itu. Allah berikan tawaran untuk stabil, yaitu mengikuti syariat Islam. Tawaran, ya, bukan kepastian. Dan akhirnya memang manusia ada yang sebagian besar tidak mau menerima tawaran dari Allah, sebagian kecil mau. Begitu. Jadi ini dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka untuk menciptakan kondisi keharmonisan terbaik di dalam kehidupan sosial manusia. Anda bisa bayangkan semua bebas. Sementara ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cerdas, ada yang bodoh. Ya, coba. Kalau itu bebas, nggak ada aturan, maka terjadilah hancur lebur alam semesta ini karena saling berbenturan. Ya. Itu apa namanya? Ada manusia-manusia akan saling benturan dan yang kuat menghancurkan yang lemah. Itu sama dengan planet-planet yang ada yang besar dan yang kecil. Kalau dibiarkan mereka tidak ada aturan, tidak ada hukum yang tetap, yang sudah terukur, mereka berevolusi, akan terjadi tumbukan karena mereka akan bergerak zigzag, bergerak tak beraturan. Nah, oleh Allah kemudian dibuatkan aturan yang sedemikian rupa sehingga nanti alam itu akan terjadi keharmonisan, tidak saling berbentur dan menghancurkan satu dengan yang lain. Yaitu namanya syariat atau bahasa lainnya sunatullah qauliyah. Jadi sunatullah qauliyah itu satu hukum keteraturan untuk mengatur manusia yang dinamis, yang punya akal dan punya nafsu, pada saat sama dia punya kesarjanaan. Punya apa ya istilahnya, bahasa punya akal ya. Punya intelektual, kekuatan rasionalitas. Satu sisi itu. Jadi bagaimana susahnya itu mengatur ya manusia yang punya sifat bebas, bergerak, bebas menentukan, sementara di antara mereka itu punya kadar-kadar yang berbeda. Variasi-variasi yang berbeda. Banyak sekali perbedaan itu. Ya betapa susahnya untuk membuat satu hukum keteraturan dari jenis atau sejumlah manusia yang memiliki perbedaan keinginan, perbedaan kemampuan, perbedaan dan seterusnya tadi. Nah, dibutuhkan formulasi atau sistem yang canggih sehingga semua bergerak tapi tidak saling berbentur, tidak saling mendolimi. Ya, ibu, bapak, bagaimana biar tidak kemudian mendolimi anaknya? Atau sebaliknya anak tidak mendolimi orang tuanya, maksudnya benturan ini. Nah, itulah Allah buat atur namanya syariat. Ya, bagaimana orang yang membunuh dan yang dibunuh? Harus ada hukum yang adil, proporsional. Nah, itu buat syariat. Nah, ini.
Jadi sebenarnya hukum yang dibuat ini juga sifatnya eksak, ya. Karakteristiknya adalah menggunakan logika akal sehat. Sama. Nah, jadi dengan akal itulah dia bisa mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan berbagai masukan untuk diolah, ditimbang-timbang, dirasio, dibandingkan, ya. Ini free will ini satu sisi bebas memilih, sisi lain akal akan punya kemampuan mempertimbangkan, membandingkan, menghubungkan dari yang bisa dihubungkan. Nah, begitu. Nah, di antara persoalannya iman atau tidak iman, mau atau tidak mau, di situ ada pertimbangan yang ikut mempertimbangkan akal. Berarti paling enggak ada hanif, ada syariat sendiri untuk dipertimbangkan. Ada hasil interaksi dengan alam, ya, hasil tafakurnya dengan alam. Sehingga kalau manusia itu mendapatkan dukungan tiga tadi, pasti dia akan cenderung mengikuti hanif. Dia akan cenderung mengikuti dari ketaatan yang Allah tentukan. Sebaliknya, orang mau tunduk kepada nafsunya, sedangkan nafsu ini satu gerakan tak beraturan yang kuat dan cenderung untuk membawa kepada kehidupan yang hura-hura, ya, yang jahat-jahat gitu ya. Itu nafsu, la'amaratum bisu. Ada tarikan nih, bagaimana cara mengendalikan semuanya ini? Disinilah ada tuntunan yang namanya hukum syari. Hukum syariah itu hukum kesetimbangan juga, sifatnya eksak juga, tapi penerapannya untuk manusia yang memiliki tiga unsur ini. Kalau tadi karakteristiknya ada ini, manusia ada tiga juga, free will, hanif, bernafsu. Ini ya, nanti akal akan menentukan mana yang akan dipilih. Inilah hakikat kepasrahan, kedudukan kepada Allah. Hakikat kepasrahan dalam arti yang bersifat memilih. Jadi untuk menjadi muslim itu butuh perjuangan. Muslim dengan hukum syariat. Kalau muslim dengan hukum alam, tubuh kita sudah muslim. Fir'aun ini sudah muslim tubuhnya ya. Tapi di situ ada ketentuan manusia karena diberi akal, maka di situ ada ukuran hakiki. Dia muslim atau tidak muslim itu harus ada ukuran di mana di sini ada hukum-hukum yang Allah buat. Ini ya. Jadi kalau ini diterapkan maka akan terjadilah kehidupan manusia itu harmonis seperti keharmonisan alam benda mati yang tak berakal yang tunduk kepada hukum kepastian yang Allah buat, yaitu sunatullah kauniyah. Ya, itu. Jadi orang yang jasmaninya tunduk pada Allah diikuti dengan sikap akalnya yang menerima, menjadikan pertimbangan utama di dalam mengambil keputusan hidup, yaitu berupa Quran dan hadis. Ya, maka dialah muslim sejati. Muslim yang tubuhnya sifat fundamental tubuhnya itu sejalan dengan kesadarannya, lalu memutuskan tunduk kepada Allah, kepada syariatnya. Sebab sebaliknya, ada orang yang tubuhnya sudah muslim, tapi karena perilaku akalnya mengambil keputusan bertentangan dengan kemusliman tubuhnya, sehingga dia sesungguhnya menanamkan konflik internal dalam diri mereka. Ya. Itu tubuhnya sudah muslim, lalu ditutup dengan perilakunya yang mengikuti hawa nafsu, sehingga tubuhnya itu disiksa. Nah, ini orang yang namanya kafir sejati. Sudah tubuhnya itu sejalan dengan hukum Allah, tapi akal pikirannya kok tidak mau sejalan. Maka ada konflik internal akal dan free will-nya ya, bertentangan. Oke, ini hakikat Islam. Jadi mari kita bertafakur ya. Nah, kalau kita tahu sifat
keislaman alam itu sesungguhnya ya kalau kita tidak mau taat pada hukum syariat Allah sementara tubuh kita tunduk kepada Allah. Berarti antara tubuhnya dan akal pikirannya menyuruh kita berbuat itu bisa berbenturan, bertentangan. Tapi itulah sesungguhnya orang yang menganiaya dirinya sendiri. Tubuh yang tunduk kepada Allah dengan perbuatan yang diperintah akal yang berdasar kepada nafsu, akhirnya tubuh yang taat itu pun dibakar api neraka. Itu didolimi oleh akalnya. Ini hakikat Islam. Ya, saya kira sampai di sini mengenai hakikat Islam, sehingga makin hari makin menyadari kalau Anda berjalan di manapun berada, maka apapun yang Anda lihat itulah irama zikir ketundukannya alam. Jadi kalau orang bisa memahami hakikat ini, maka apapun yang dia lihat akan memberikan kesadaran iman yang tinggi. Anda melihat daun jatuh dari tangganya. Di dalam Al-Quran tidak ada jatuh daun yang lepas dari tangganya tanpa sepengetahuan Allah, tanpa dikendalikan oleh Allah. Ya, ketika melihat apapun, binatang kecil apapun, Anda menangkap keislaman benda itu, lalu Anda bertanya pada diri sendiri, ya, apakah saya layak berseberangan dengan semua yang ada di sekitar, baik yang bahkan yang diinjak pun tunduk kepada Allah. Serangga-serangga tunduk kepada Allah, daun-daun pohon-pohon tunduk kepada Allah, ya. Binatang-binatang tunduk kepada Allah, burung yang terbang di angkasa adalah zikirnya dengan mengepakkan sayapnya. Itu keterangan Al-Quran. Anda melihat amuba, itu juga tunduk kepada Allah. Jadi alam ini ya berada pada satu kondisi totalitas tunduk kepada Allah. Lalu apa kemudian kita tidak pikiran free kita menentukan, udah kalau begitu saya akan berseberangan dengan alam selama-lamanya. Ya, rasa tetap tidak bisa. Jadi kamu dilaknat oleh alam. Bahkan hadis kalau ada orang kafir yang berjalan di muka bumi, maka daun-daun yang dilewati, tanah yang dia injak, rumput yang dia injak, serangga yang ada di situ, semuanya melaknat kita. Dan Allah pun menambahkan laknatnya itu. Karena mereka cemburu dengan keberadaan kita yang sombong, tidak mau tunduk kepada Allah, ya diperintah oleh akal untuk tidak tunduk kepada Allah. Alam gemes, ya, sehingga saking gemes dilaknat oleh semut-semut yang lewat, yang ada di situ, daun-daun, batu-batu, ya, betapa sangat menderitanya, betapa sangat terasingnya orang itu. Ditambah mereka melaknat coba. Itu menurut hadis Nabi. Ya kalau kita memahami hakikat alam tunduk kepada Allah, ya saya kira wajar lah. Sangat paham lah kita. Semua mengatakan sombong lu. Untuk tubuhmu sendiri tunduk kepada Allah, kamu takmu nggak mau tunduk kepada Allah, malah mengikuti perintah ya yang lain yang bukan Allah. Gemes. Saking banyaknya pelanggaran manusia sehingga alam ini seperti bergidik gitu, bergidik gitu ya. Kayak mau melemparkan kita. Ya, kata tepat sekali itu menggambarkan alam mulai bosan. Ya. Melihat sikap kita bersama dengan kita yang bangga dengan dosa-dosa. Ya, apa itu lagunya kemarin itu? Syairnya ada apa ya? Itu menggambarkan hakikat kepasrahan itu. Dan diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang sangat filosofis yang mencerminkan pemahaman terhadap hakikat keislaman alam. Maka tanyalah pada rumput yang bergoyang. Rumput bergoyang itu apa tidak punya makna? Kalau orang paham hakikat alam, rumput bergoyang karena angin itu ya yang itu menyentuh perasaan kita. Ya, goyangannya rumput itu dikira rumput. Insya Allah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu ya, kena angin. Subhanallah. Burung yang mempangkas sayap ditahan oleh Allah di udara itu juga mengepakkan sayapnya itu adalah bentuk dzikirnya kepada Allah. Suara-suara ayam itu, suara binatang itu suara dzikir itu hanya kita aja yang nggak sensitif, nggak menangkap makna yang mirip misalnya. Ayam itu uzkurullah. Anda masih tidur nyenyak gitu ya, ya jam 2:30 itu kan ada binatang yang sangat sensitif pada kita. Saat-saatnya yang paling indah itu bercengkrama dengan Allah, malah Anda tidur molor, dengkor gitu. Gemes itu ayam itu. Dia apa namanya? Kibaskan sayapnya, gebrak kita itu agar bangun. Manusia paling banyak muliakan, paling banyak ini malah dia tidak mau ingat Allah. Brak brak brak, udzukurullah. Kamu dengerin apa itu? Itu makrifat itu. Uzkurullah. Jadi sampai berapa lama itu? 1 jam lebih itu teriak-teriak kamu nggak bangun. Dasar dungu itu manusia itu. Perasaannya tumpul gitu. Ya, nggak lembut hatinya itu. Gebrak lagi nggak berhasil sampai itu. Makanya muncul binatang yang lebih kecil suaranya tapi penyengat telinga seperti jam beker. Burung-burung pagi itu juga gemes sama manusia, terbang sana sini. Ya, heran sambil heran itu. Dia pikir keluarkan suara yang menyengat telinga itu, yang menusuk telinga itu. Ulang nyulat gitu ya. Benar-benar itu ya. Yang terakhir itu sudah sampai Anda sudah semua sudah nyambung lah, nyambung dengan pesan-pesan alam itu. Nah, akhirnya Anda mau kerja, mau kuliah, mau kemana aja bertebaran itu ribut di jalan, jalan sesak. Ya, pada saat semua pengen ke aktivitas macam-macam kemana dia mau menuju. Ya, jam-jam 8 ya, 7 sampai jam 8. Itu ada suara yang mengingatkan kita. Kamu pasti apa yang kau cari manusia bertebaran. Anda yang mau cari apa? Ingat Allah. Allah. Dalam banget itu. Awas ingat Allah. Hanya satu yang harus kamu cari. Apapun yang kau lakukan, kemanapun kau pergi, naik apapun kamu bertebaran bumi, tapi hanya satu yang harus dijadikan orientasi. Apa? Allah. Nggak tersentuh lagi. Dasar binatang. Oh, binatang aja binatang gitu ya. Lebih rendah dari binatang kan gitu ya. Apa itu suara apa itu terakhir itu? Nah, kalau ada di desa yang ngerti itu. Orang mau ke pasar, mau ke sawah, mau itu awas ya. Suara Allah, mantap banget tuh. Suara apa? Dia mulai berdiri karena sudah nggak kuat menahan matahari yang menyengat kulitnya, karena kulitnya putih. Berdiri sambil Allah itu memberi pesan dalam pada kita. Agar Anda tidak kehilangan arah, kemana kau melangkah. Yang pasti Allah tujuan kita. Lembu tuh. Coba. Anda itu loh. Ada berinteraksi dengan naik puncak gunung. Tidak dapat pesan apa-apa. Padahal Anda makin naik itu Anda akan makin melihat tidak ada kecuali Allah saja. Kamu akan melihat semuanya itu hanya ada Allah. Ya. Tahun-tahun itu gunung semuanya Allah itu. Sehingga Anda mendapat sifat kalau belajar tentang hakikat Islam ini, ketundukan. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya. Jadi dulu kalau Persima itu saya pakai mah ke gunung gitu. Ribuan masa pertama itu masa baru itu dibawa ke gunung, kita bertafakur bersama di dekat gunung gitu. Mereka di situ tema malam 2 hari 1 malam gitu.
dan kita banyak aktivitasnya itu sambil bertafakur dengan alam. Kok jauh-jauh sebenarnya kita sudah lebih dari cukup kalau kita itu tafakur dengan tubuh kita sendiri kok. Ketika kita ini bernafas, ya Allah, nafas ini apa namanya, paru-paru tunduk kepada Allah. Kita pegang dada, kita adalah zikirnya Allah, 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 Allah. Allah. Pemahaman hadis, ada orang yang berjalan di atas bumi, lalu dia tunduk kepada Allah, ikuti syariatnya, maka seluruh yang kita lewati itu semuanya mendukung kita, semuanya merasa ya apa namanya puas dengan kita, dan bahkan mereka semua berdoa mendoakan kita agar Allah menjauhkan dari siksanya. Subhanallah. Sebaliknya orang yang kufur kepada Allah, semua yang dia lewati, ya tanah diinjak, semuanya melaknat kita. Nah, apa mau kita? Jadi ada orang yang dalam keramaian tapi sebenarnya dalam kesunyian dan keterasingan. Ada orang yang sendirian bersama alam tapi dia berada dalam sebuah keramaian zikrullah menurut cara masing-masing gitu ya. Ya, gitu. Sesuatu yang sangat mengagumkan bicara masya Allah gitu ya. Sudah mengagumkan kalau kita mau menggunakan pikiran mendalam dengan dimensi ketundukan ini. Ya. Tapi yang cukup apalagi tafsir dalam Al-Quran, dan di dalam dirimu itu pada dirimu itu kenapa tidak kau tatap dengan tajam? Maka dengan menatap secara tajam tentang apa yang ada dari dirimu itu, kamu akan mendapati hakikat ketundukan dalam ini. Akalnya kemudian nyambung gitu loh. Kalau tubuh aja tunduk kepada Allah, kenapa akalku yang terbatas ini tidak menyuruh mengarahkan hidup ini untuk memilih yang tunduk kepada Allah? Tanyalah pada rumput yang oh iya. Ya, cukup di sini ya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa memahami hakikat ketundukan alam ini, dimanapun kita tidak ada gelisah. Naik mobil hujan lebat, macet, kita zikir semuanya isinya. Ya, kita menikmati sebagai sebuah zikir kita. Ya, nggak ada yang mengecewakan, nggak ada yang membuat kita jengkel, di mana berada, antri panjang, kita bisa menjadikan semuanya jadi cara zikir kita. Nggak ada yang membuat kita ini gelisah. Nah, orang alim itu akan selalu ada di dekat kita, rasanya sejuk. Orang-orang jahat itu ada di sekitar kita, rasanya panas, gitu ya. Ya, terima kasih. Kita akhiri di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, mari sama-sama. Keluar ya.